Halo para pemirsa Facebook saya yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini saya ada di salah satu case yang mau akan saya bahas, yaitu The Art of Persuasion Selling. Kebetulan saya ada di Pizza Hut. Ya, Anda bisa lihat Pizza Hut sangat ramai sekali hari ini. Ya, kebetulan saya lagi dalam event mobil klasik ya, catering di Bekasi ya. Ini di Pizza Hut Kota Bintang. Nah, kenapa saya pilih lokasinya di sini? Karena Pizza Hut adalah salah satu contoh kasus di mana para manajemennya, kemudian para salesman-nya, para waitersnya bisa melakukan satu persuasion selling yang sangat baik sehingga dia bisa mempengaruhi Anda semua untuk menambahkan menu, untuk menambahkan minuman, dan akhirnya mereka mencetak omset yang luar biasa. Nah, seringkali di dalam penjualan, staf Anda atau Anda sendiri berkata, saya nggak bisa closing, saya nggak punya customer, saya nggak bisa capai target tahun ini. Namun Anda mungkin lupa bahwa apa yang penjualan yang Anda tutup tahun ini atau tahun kemarin itu ada hubungannya dengan teknik, ada hubungannya dengan upaya, ada hubungannya dengan strategi penjualan yang Anda pakai. Penjualan tidak tercapai itu karena visitnya biasanya itu kurang atau ketemu orangnya kurang. Ketemu orangnya kurang karena apa? Karena hot prospeknya itu adalah sedikit. Hot prospeknya sedikit, kenapa? Karena suspek dan prospeknya juga sedikit. Suspek dan prospeknya sedikit karena apa? Karena kemampuan Anda dalam menambang suspek, menambang customer, menambang calon klien itu sangat lemah. Makanya kalau kita ingin melakukan penutupan penjualan yang banyak, tentunya Anda harus banyak visit, Anda kemudian harus banyak calling, Anda kemudian harus banyak mempunyai ternakan dari suspek, dan Anda harus sering bergaul. Kuncinya seperti itu. Ya. Saya akan menyampaikan hari ini tema tentang The Art of Persuasion Selling. Seni bagaimana Anda menjual dengan cara mempengaruhi aspek psikologi dari konsumen. Menjual tanpa merasa yang dijual itu merasa tertekan. Ya. Jadi ini menggunakan satu pendekatan emosional secara human, dan the art of persuasion selling ini sebenarnya cukup merupakan ilmu klasik di mana pendekatannya itu berdasarkan pendekatan bagaimana otak kita bekerja, otak manusia bekerja. Oke. Kenapa kita membutuhkan persuasion di dalam penjualan? Karena semakin hari semakin kita susah untuk mendorong orang atau memaksa orang untuk membeli produk kita tanpa adanya minat dan kebutuhan dari mereka sendiri. Percuma kita sodor-sodorkan satu produk jika memang dia tidak tertarik, dia tidak memiliki daya beli. Ini dalam kasusnya persuasion selling ini adalah bagaimana Anda cara mengambil hati mereka, khususnya Anda yang bergerak di B2B marketing, ya, di produk-produk yang Anda harus masuk ke perusahaan, produk-produk yang Anda harus tawarkan ke company, perusahaan, produk-produk yang bernilai tinggi. Ada 5 hal yang akan saya sampaikan, ada 6 hal yang saya sampaikan di The Art of Persuasion ini adalah, yang pertama adalah bagaimana Anda melakukan prinsip reciprocity. Reciprocity itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian bagaimana Anda menciptakan satu bahasa scarcity.
bagaimana Anda menciptakan bahasa yang authority, bagaimana Anda bisa menciptakan bahasa yang konsistensi, bagaimana Anda bisa menciptakan bahasa yang disukai atau liking, dan bagaimana Anda membangun konsensus penjualan. Nah, di dalam penjualan, ya, definisi penjualan itu adalah melakukan barter barang dan jasa dengan uang, dengan secara sukarela. Ya. Nah, langsung saja ke teknik yang pertama, bagaimana Anda bisa melakukan persuasion selling. Itu saya punya prinsip adalah reciprocity. Reciprocity itu adalah bahwa orang itu akan merasa berhutang kebaikan kepada Anda. Nah, ini gampang sekali implementasinya, yaitu apa? Ketika Anda ingin menutup satu penjualan kepada seseorang, maka langkah pertama Anda harus sharing. Anda harus kasih hadiah, Anda harus kasih sesuatu, sehingga membuat mereka itu adalah berhutang budi kepada Anda. Riset menunjukkan bahwa ketika kita memberikan sesuatu, maka prosentase penjualan itu kesuksesannya akan meningkat lebih dari 2-3 kali lipat. Om, sorry aku live dulu ya. Nah, contohnya ada riset di Amerika itu di riset itu bagaimana pengaruh orang memberikan 1 permen, 2 permen, dan 3 permen kepada kerelaan orang memberikan tips kepada seorang waiters. Nah, menurut riset itu waiters itu kasih 1 permen mint, 1 permen mint itu akan meningkatkan kemungkinan mendapatkan tips itu 13%. Ketika memberikan permen 2 permen mint saja, kemungkinan mendapatkan tips itu lebih dari 34%. Dan ketika dia setiap kali memberikan permen mint, maka kemungkinan dia mendapatkan mendapatkan tips itu lebih dari 2000%. Artinya apa? Artinya hadiah, pemberian, sharing itu adalah langkah awal Anda untuk membangun hubungan. Ya, seperti juga di budaya Islam, di budaya Jawa juga, kalau orang ketemu itu, kalau kita mau ketemu orang itu bawalah hadiah. Seperti juga di dalam pembelian, di dalam penjualan. Di dalam penjualan modern, Anda harus membawa hadiah juga. Ya, seperti hari ini saya memberikan hadiah kepada Anda semua, yakni apa? Yaitu 1 konten yang sudah saya pikirkan, yaitu the persuasion selling dengan gratis kepada Anda. Ya. Nah, yang kedua adalah prinsipnya dari penjualan. Jadi Anda datang ke klien itu selalu kasih hadiah. Event itu cuma 1 permen, event itu voucher, event itu cuma boneka, event itu mug, segala macam mug, itu Anda harus bawa. Jadi sebelum pertemuan pertama saat cold call, Anda harus bawa supaya apa? Supaya itu mencairkan suasana, supaya itu ada efek balas budi. Jadi kalau sudah dikasih hadiah, minimal dia kalau diajak ngomong itu adalah enak. Minimal kalau diberikan proposal itu tidak mungkin menolak. Kan udah dikasih hadiah, masa menolak proposalnya kan tidak mungkin. Ya, jadi Anda bisa masuk dengan enak dengan hadiah. Itu adalah pertama, prinsip dari reciprocity. Kemudian the art of selling yang kedua dari saya itu adalah bagaimana menciptakan liking atau kesukaan. Ya, di dalam penjualan 10 menit pertama itu adalah kita menciptakan satu kesamaan atau kesukaan. Ya. Semakin sama semakin suka. Ya. Orang cenderung membeli pada orang yang sama. Ya, sama-sama etnisnya, sama-sama hobinya, sama-sama pendidikannya, alumninya gitu ya. Anda kalau ketemu prospek, Anda cari dulu kesamaannya apa dia. Nah, dari kesamaan itu Anda bangun conversation, Anda bangun pembicaraan. Nah, maka di situ akan muncul apa yang dinamakan the power of liking. Ya, satu daya di mana kemudian kesukaan itu menciptakan satu penilaian tersendiri. Orang akan membeli ke orang yang merasa identitasnya sama,
jika produk itu atau barang tersebut mirip-mirip. Seperti saya mau beli mobil, expander, maka saya akan memilih orang-orang yang salesman-nya kemarin cukup pintar sekali, dia ngomong dari Jawa, kemudian dia berbahasa Jawa dengan saya, akhirnya saya senang ya. Saya senang dan saya beli mobil itu kepada dia daripada saya membeli ke salesman orang Batak atau orang Sunda. Nah, seperti itu. Jadi orang membeli senang pada orang yang sama. Jadi Anda prinsip yang kedua dari the power of the persuasion itu adalah ciptakan satu kesamaan. Kemudian yang ketiga itu adalah Anda ciptakan namanya the power of authority. Ya, orang senang membeli pada sebuah produk yang orang lain sudah beli. Orang suka membeli produk pada orang yang sudah dibeli oleh pejabat. Orang suka membeli produk pada produk yang sudah dibeli oleh artis. Nah, Anda bisa mengatakan itu dengan teknik bahwa itu adalah the power of authority. Anda mengambil daya otoritas dari seseorang, kemudian Anda tarik ke dalam pola communication Anda, dan kemudian Anda rekatkan di dalam penawaran produk Anda. Misalkan seperti ini, ketika Anda menawarkan satu panel surya, Anda katakan bahwa hai prospek, ini Toyota itu sudah pakai panel surya kita, ya. Panel surya kita, sehingga Anda tidak perlu ragu untuk menggunakan panel surya kita. Presiden Jokowi sudah memberikan surat rekomendasi kepada perusahaan kita bahwa kita adalah salah satu distributor panel surya yang proven di Indonesia. Demikian. Jadi otoritas itu bisa berupa Anda kenal dengan orang yang pejabat tinggi, Anda punya surat KTBLC, Anda dapat Piagam Award, Anda menghadiri forum internasional, Anda bahkan ketemu dengan saya pun mungkin bisa jadikan authority gitu ketika brand saya sudah tinggi, ya. Seperti itu. Anda tarik authority itu ke dalam sales script Anda. Kemudian berikutnya adalah konsistensi. Kalau sudah konsistensi, ini berarti masuk ke dalam teknik penjualan setelah penjualan. Pasca penjualan. Jadi pada saat presentasi 1, 2, dan 3, Anda harus benar-benar sales script Anda harus konsisten. Ketika Anda mengatakan panel surya Anda akan selesai dalam 3 bulan, Anda pun harus bisa menjamin itu terjadi. Bahkan ketika Anda mengatakan bahwa Anda akan datang 30 menit sebelumnya dari jam 9, maka jam 8.30 apapun yang terjadi Anda harus datang. The art of consistency ini penting karena dari sana keraguan-raguan dari suspek itu biasanya akan terlihat. Konsistensi Anda secara image, konsistensi Anda secara perkataan, konsistensi Anda secara script, konsistensi Anda di dalam proposal, konsistensi Anda di dalam image, baik di offline maupun online, itu sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian terakhir biasanya sebelum menutup penjualan, kalau mereka sudah kelihatan suka, kemudian tidak ada pesaing lagi, dan Anda ingin menutup penjualan dengan cepat, maka Anda bisa menggunakan tips yang kelima ini, yaitu the art of scarcity. Anda katakan bahwa produk Anda terbatas, waktu Anda terbatas. Itu akan meningkatkan closing penjualan hampir 200%. Ini kasusnya adalah seperti ketika pesawat Concorde diberitakan bahwa akan terbang terakhir 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang. Apa yang terjadi ketika berita itu menyebar, maka penjualan tiket pesawat Concorde dari New York ke London itu meningkat sampai ratusan persen. Karena apa? Karena mereka pengen merasakan sensasi terakhir naik Concorde sebelum Concorde itu kemudian ditutup atau hilang selamanya. Nah, Anda harus bisa dalam sales script Anda itu adalah Anda menciptakan the feeling of lose. Akan merasa kehilangan jika tidak memakai produk Anda. Merasa kehilangan jika tidak memakai jasa Anda. Merasa kehilangan jika tidak berhubungan lagi dengan Anda. Dan yang terakhir adalah the power of consensus, di mana penjualan itu saya katakan bahwa
peningkatan dari kesepakatan atau konsensus, maka the power of consensus itu maksudnya adalah dari satu meeting ke meeting berikutnya, Anda harus benar-benar bisa menciptakan satu peningkatan konsensus. Jadi satu meeting ke meeting berikutnya itu ada progresnya, tidak kemudian satu meeting ke meeting berikutnya itu kemudian tidak ada progresnya, hanya merupakan relationship meeting, hanky-panky meeting, ngobrol-ngobrol, karaoke tidak jelas. Nah, biasanya di dalam training penjualan saya memberikan satu tabel yang dinamakan adalah satu form yang dinamakan sales visit form, di mana setiap sales itu hadir atau bertemu dengan prospek, dia harus melakukan summary of selling meeting itu, apa yang poin-poinnya, kemudian diulang dengan prospek itu, dan di dalam, yang penting di dalam form meeting itu ada konsensusnya dan diulang. Misalkan adalah, oke ya Pak, hari ini kita sudah sepakat bahwa Bapak memiliki daya tarik kepada panel surya kita. Benar Pak? Benar, tanda tangan. Oke. Hari ini Bapak mengatakan bahwa kami diberikan kesempatan untuk memasukkan proposal 3 bulan lagi ya Pak. Setuju, tanda tangan di sales form. Oke ya Pak ya, kita akan janjian lagi di meeting berikutnya tanggal 27 Februari 2017 atau 2018 di lokasi kantor Bapak jam 10.00. Bener ya Pak, tanda tangan. Nah, jadi yang namanya penjualan itu harus ada peningkatan konsensus, peningkatan komitmen dari kita. Kita juga berkomitmen terhadap calon klien kita, dan calon klien kita berkomitmen terhadap kita sendiri. Itulah teman-teman cara Anda bisa mempengaruhi konsumen Anda dengan sangat efektif, sehingga yang namanya penjualan Anda itu bisa setajam silet. Yaitu, kita ulangi, yang pertama adalah the power of reciprocity, bagaimana Anda menciptakan rasa utang budi. Kemudian yang kedua adalah the power of liking, bagaimana Anda bisa menciptakan satu kesamaan dan kesukaan terhadap diri Anda. Kemudian yang ketiga adalah the power of consistency, bagaimana Anda menciptakan konsistensi image yang selaras dengan proposal Anda, konsistensi penawaran, bahkan konsistensi perkataan. Kemudian yang keempat adalah the power of authority, bagaimana Anda menarik power authority yang Anda punya sehingga memperkuat credibility Anda ketika Anda memasarkan produk Anda di mata pelanggan. Dan yang kelima adalah the power of scarcity, yaitu pada saat dia sudah kelihatan suka, Anda pepet lagi dengan mengatakan bahwa barang ini adalah barang terakhir, barang ini adalah barang istimewa, tidak akan ada serinya lagi, barang ini akan datang lagi mungkin 6 bulan lagi, segala macam. Atau Anda katakan kapasitas produksi kami sudah maksimal sehingga saya hanya bisa terima 2-3 klien termasuk Bapak. Bulan ini jika Bapak tidak ambil maka akan hangus. Dan yang terakhir adalah the power of consensus, di mana Anda di dalam penjualan harus melakukan satu tanda tangan secara fisik dari konsensus komitmen itu, sehingga dari meeting ke meeting itu sangat efektif, bukan meeting yang menghabiskan dana anggaran perusahaan saja. Demikian dari saya, semoga bermanfaat di Art of Persuasion Selling. Jika Anda tertarik untuk lebih detailnya, untuk mengundang saya ke perusahaan Anda untuk meningkatkan kinerja sales di perusahaan Anda bisa menghubungi saya di inbox. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah buat Anda semua. See you again.